Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang anak. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan berdoa terlebih dulu supaya apa yang nanti kita bicarakan dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa kali ini. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Nah, berarti kalian berada dalam keadaan sehat semua dan mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke pembahasan, siapa yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apakah kalian masih ingat? masih. Nah, coba nanti pelajarannya apa kemarin? Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangan tumbuhan dan hewan. Pada pelajaran tersebut, apa saja yang kita pelajari? Perkembangbiakan pada makhluk hidup. Perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang lain? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Nah, coba. Siapa yang bisa? Pipi. Cara berkembang biak tumbuhan dengan vegetatif. Cara berkembang biak tumbuhan dengan vegetatif. Semuanya itu termasuk dalamnya yang kita pelajari adalah perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Apa manfaatnya? Kita bisa mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan dari makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak akan tampilkan gambar. Tayangan gambar ini kamu amati ya, juga amati. Nah, di sana ada gambar bermacam-macam wajah orang. Nah, dari gambar tersebut apa yang kalian bisa amati? Nah, coba Ipi. Karena sifat tersebut diwariskan dari sifat orang tuanya. Nah, ada yang pendapat lain. Nah, betul pendapat si Ipi karena diwariskan dari orang tuanya. Ada yang lain dari gambar di aman di sana? Kata keturunan. Karena turunan. Yang lain? Ada? Ada? Nah, kalau enggak bisa diperhatikan itu semua itu gambar di sana yang berikan wajah orang itu berbeda karena dia akan mengikuti sifat dari salah satu orang tuanya. Misalnya rambut keriting itu akan diturunkan dari sifat ibunya yang dominan berambut keriting, itu akan diturunkan kepada anaknya. Nah, itu adalah tadi gambar. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang pewarisan sifat. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang pertama, yang kedua adalah menyajikan informasi dari berbagai sumber tentang penerapan konsep pewarisan sifat pada tumbuhan dan hewan. Nah, itu adalah kompetensinya. Adapun indikatornya adalah yang pertama menganalisis persilangan monohibida dengan sifat dominan resesif pada tumbuhan. Yang kedua menganalisis persilangan monohibida dengan sifat intermediate pada tumbuhan. Yang ketiga adalah menyajikan hasil penelusuran terkait dengan persilangan monohibida. Nah, itu. Adapun teknik penilaiannya adalah nanti ada penilaian sikap,
keterampilan dan pengetahuan, serta nanti ada keaktifan belajar kalian selama di kelas. Itu nanti teknik penilaiannya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak akan memberi kalian pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, Bapak mohon kalian persiapkan HP-nya. Nanti linknya akan Bapak kirimkan lewat WA grup ya. HP-nya dipersiapkan. Sudah, sekarang kalian bisa kerjakan. Bukunya mohon ditutup, tak boleh dibuka ya. Waktunya 3 menit. Sudah selesai anak? Kalau sudah selesai Pak. Pak, saya sudah selesai, Pak. Semuanya berarti sudah semua selesai ya? Ya. Karena sudah selesai semua, sekarang kita masuk ke materi pembahasan kali ini. Nah, sekarang Pak akan tampilkan gambar. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, di sana ada bermacam-macam gambar. Nah, sekarang kamu catat permasalahan yang kamu temukan dalam gambar tersebut dalam buku catatan kalian sebelum nantinya kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Nah, Pak kasih waktu untuk mengamati gambar tersebut dan mencatat apa saja yang kamu lihat dari gambar tersebut. Untuk permasalahan yang dari gambar? Nah, kalau sudah sekalian, Bapak minta sekarang membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dan mendiskusikan hasil yang kalian dapat tadi di dalam kelompok. Nah, sekarang bisa duduk berkelompok. Dan diskusikan, Pak minta kepada ketua kelompoknya mengambil lembar kerja untuk nanti dibahas dalam kelompok, dituangkan dalam lembar kerja tadi. Pada ketua kelompok, Pak silakan. Sana ikuti petunjuk yang ada sesuai dengan lembar kerja. Isi nama kelompok dan nama anggota. Jika nanti ada kesulitan bisa langsung ditanyakan tentang cara pengisiannya. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber, baik dari buku, dari internet, atau HP yang kalian bawa itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Pak, saya belum mengerti, Pak.
yang mana? Nah, itu kan sudah ada dibaca buku, cari dari berbagai sumber, dari internet, dari buku yang kalian bawa, dari HP juga bisa ya. Baik, yang mana? Nah, yang perbandingan genotip ini maksudnya adalah genotip yang ini berbanding yang ini dengan ini, artinya M besar berbanding M besar M kecil. Kamu hitung di dalam kotak itu ada berapa M besar ada berapa, M besar M kecil ada berapa, M kecil itu berapa. Nah, ini namanya genotip. Gen itu artinya sifat yang tidak tampak, dilambangkan dengan simbol huruf. Nah, ini huruf M besar, M kecil, dan M kecil. Kalau ini fenotipnya bisa dilihat dengan asli, dengan nyata, misalnya warna merah dengan putih. Jadi kamu terjemahkan dulu fenotipnya apa, genotipnya apa. Nah, itu masukkan di sini, hitung di sini. Ya, kalau di tabel ini ada M besar 1, tulis di sini 1, kalau di sini ada 2, di 2, kalau di sini 1. Nah, itu diterjemahkan, hitung berapa merahnya, putihnya berapa, masukkan di bawahnya. Oke? Sudah selesai, anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ke depan kelas secara berkelompok. Nah, Pak ini bertanya kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Kelompok 1. Nah, diperhatikan yang lainnya saat kelompok 1 berpresentasi, yang lainnya bisa bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang sedang presentasi. Nah, kepada kelompok 1 waktu 5 menit, terima kasih untuk presentasi. Pak, silakan presentasi ke depan. Nah, bagi kelompok yang lain diperhatikan dan didengarkan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dan hasil kami diskusikan bersama kelompok kami. Seperti yang kalian lihat, pada gambar A ada dua bunga yang beda warna. Dari gambar B, dari dua warna menjadi 3 warna bunga. Permasalahan yang saya dapatkan: 1. Mengapa gambar A menghasilkan warna yang sama? 2. Mengapa gambar B menghasilkan warna yang berbeda atau ada 3 warna? Hipotesisnya: 1. Melakukan persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif. 2. Melakukan persilangan monohibrid intermediat. Dari hasil persilangan pada nomor 1, dengan sifat dominan resesif pada keturunan pertamanya menghasilkan warna bunga merah semua, karena warna merah lebih dominan terhadap putih. Sedangkan pada keturunan keduanya menghasilkan warna merah dan putih dengan perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip merah berbanding putih 3:1. Dari hasil persilangan pada nomor 2, pada sifat intermediat keturunan pertamanya semuanya berwarna merah muda, dan pada F2-nya atau keturunan keduanya menghasilkan warna merah dan merah muda dan putih dengan perbandingan genotip 1:2:1. Dengan perbandingan fenotip merah berbanding merah muda berbanding putih adalah 1:2:1.
Dari informasi yang kami dapatkan, pada persilangan dominan resesif, semuanya keturunannya pertama akan mengikuti sifat dominan dan induknya, sedangkan sifat intermediate menghasilkan warna baru, hasil dari perpaduan warna induknya. Jadi kesimpulannya adalah persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif pada keturunan keduanya menghasilkan perbandingan genetik M besar M besar atau perbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan 1:2:1. Dengan perbandingan fenotip merah dan putih banding putih 3:1. Sedangkan sifat intermediate akan menghasilkan warna baru karena terjadi perpaduan dari kedua warna induknya dengan perbandingan fenotip per fenotip yang sama, yaitu 1:2:1. Sekian presentasi kami hari ini. Sebelum kami tutup, adakah yang mau bertanya? Ya, Kelompok 3 izin bertanya. kelompok 3 dipersilakan. Kenapa pada persilangan monohibrida dominan resesif menghasilkan warna merah semua? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena warna merah dominan terhadap putih. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bisa diterima, Ipi? Bisa. Atau ada pendapat yang lain? Ada yang mau bertanya lagi sebelum kami tutup presentasi hari ini? Kelompok 4 izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa perbandingan fenotip dari persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif? Pertanyaan yang bagus. Karena merah berbanding putih 3:1. Jadi apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Ada lagi yang bertanya? Sebelum kelompok 1 mengakhiri presentasinya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Evi. Kenapa warna merah itu dominan? Karena semuanya itu di F1-nya persilangan dominan. Resesif menghasilkan warna merah karena merah itu bersifat dominan. Pertanyaannya Bunga dijawab. Perbandingannya adalah 3:1. Itu fenotipnya, sifat yang nampak. Nah, ada yang bertanya lagi? Ada? Nah, kalau tidak, pada kelompok 1 bisa ditutup presentasinya. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok yang mana akan merepresentasikan hasilnya ke depan? Dari kelompok 3. Bapak persilakan ke depan untuk mempresentasikan. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari mengamati gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gambar A ada gambar 2 warna bunga, gambar B dari 2 warna bunga menghasilkan 3 warna bunga. Berdasarkan gambar tersebut, kami menemukan permasalahan, yaitu permasalahannya adalah 1. Mengapa gambar A menghasilkan warna yang sama? 2. Mengapa gambar B menghasilkan gambar berbeda atau 3 warna? Selanjutnya kami berhipotesis berdasarkan permasalahan tadi. 1. Melakukan persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif. 2. Melakukan persilangan monohibrid intermediate. Penjelasan. Dari persilangan
persilangan pada nomor 1 dengan sifat dominan resesif pada keturunan pertamanya menghasilkan semua warna bunga merah karena warna merah dominan terhadap putih, sedangkan pada keturunan keduanya menghasilkan warna merah dan putih dengan perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip merah banding putih 3:1. Dari persilangan kedua dengan sifat intermediate keturunan pertamanya semua berwarna merah muda dan pada keturunan keduanya menghasilkan warna merah muda putih dengan perbandingan genotip M besar. Dari persilangan kedua dengan sifat intermediate keturunan pertamanya semua berwarna merah muda dengan pada keturunan keduanya menghasilkan warna merah muda putih dengan perbandingan genotip M besar perbandingan M kecil perbandingan M kecil sama dengan 1:2:1 dan perbandingan fenotip merah muda berbanding putih sama dengan 1:2:1. Berdasarkan informasi yang kami menemukan perbedaan dari persilangan monohibrid dengan sifat dominan beresesif dengan sifat intermediate. Pada persilangan dominan resesif, semua keturunan pertamanya akan mengikuti sifat dari induknya, sedangkan sifat intermediate menghasilkan warna baru hasil dari perpaduan. Jadi simpulan berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan adalah persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif pada keturunan keduanya menghasilkan perbandingan genetik M besar perbanding M besar M kecil perbanding M kecil sama dengan 1:2:1. Dengan perbandingan fenotip merah banding putih sama dengan 3:1. Sedangkan persilangan sifat intermediate akan menghasilkan warna baru karena terjadi perpaduan dari kedua warna induk dengan perbandingan genotip dan fenotip yang sama yaitu 1:2:1. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya silakan kelompok 1. Kelompok 1 ingin bertanya, berapa perbandingan fenotaip pada persilangan dominan resesif? Pada persilangan dominan resesif, perbandingan fenotip merah banding putih atau sama dengan 3:1. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kelompok 2. Apa perbedaan hasil persilangan monohibrida dengan sifat dominan resesif dengan intermediate? Perbedaan pada persilangan dominan resesif, semua keturunan pertamanya akan mengikuti sifat dari induknya, sedangkan sifat intermediate menghasilkan warna baru hasil dari perpaduan. Apakah bisa diterima? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Ada yang tanya lagi? Sekian presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan pramasakti. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari kalian. Karena sudah selesai presentasi, sekarang Bapak persilakan kembali duduk ke tempat masing-masing. Nah, itu Bapak persilakan. Nah, dari apa yang kalian diskusikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi? Saya. Nah, coba Nandani. Kesimpulannya adalah pada persilangan monohibrid dominan resesif menghasilkan warna yang sama pada satunya, sedangkan persilangan
dengan sifat intermediat menghasilkan warna baru. Nah, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada? Ya. Itu kesimpulan dari yang kalian diskusikan tadi adalah pada persilangan monohibrid dengan sifat dominan resesif pada F1-nya akan menghasilkan warna yang sama dengan induk yang dominan. Sedangkan pada persilangan monohibrid dengan sifat intermediate akan menghasilkan warna baru atau perpaduan dari kedua warna. Nah, baik, setelah kita melakukan diskusi bersama-sama tadi, sekarang Bapak akan memberikan kalian post test untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian setelah mendapatkan pelajaran melalui diskusi tadi. Nah, sekarang Bapak akan bagikan linknya, kalian bisa kerjakan di handphone kalian. Nah, linknya sudah Bapak kirim lewat WA kalian. Kalian bisa mengerjakannya, waktunya 5 menit mengerjakan. Itu jawab dengan benar ya, atau yang sidik dengan benar. Jawaban yang sudah ada bisa. Saya sudah selesai. Pak. Sudah semuanya selesai? Sudah. Nah, kalau sudah semuanya selesai, nah sekarang kita lanjutkan. Pak ingin bertanya kepada kalian, bagaimanakah pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, Bapak harapkan untuk besok pertemuan berikutnya kalian di rumah pelajari materi tentang persilangan dihibrid atau dengan dua sifat beda pada tumbuhan. Nah, itu untuk di rumah. Nah, sekarang karena pembahasannya sudah berakhir, tadi di awal kita memulainya dengan doa. Untuk menutup kegiatan juga dilakukan dengan doa. Kepada ketua kelas, Bapak silakan untuk memimpin doa. Dalam pembelajaran sebaiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Nah, selamat sore anak-anak. Sekarang kalian bisa pulang ke rumah masing-masing dan Bapak harap berhati-hati dan semoga kita selamat sampai di rumah. Nah, sekarang kita akhiri dengan tepuk tangan. Pada sana. Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Oh.